Stanker, ini dia tamu gue, namanya Mas Black. Apa kabar Mas Black? Baik-baik, Om Belo. Mas Black ini kalau lo tahu aja, dia hafal bener jalur-jalur Bromo. Ya. Sampai disebut kunciannya Bromo. Mana Mas Black, bisa ceritain kenapa Mas Black sampai disebut itu? Mungkin karena satu ya, Ya, rumah saya dekat Bromo. Ya. Itu rumah saya dekat Bromo. Terus aktivitas lebih sering main-main di area Bromo Tengger Semeru ya. Arkamsi ya Mas. Arkamsi. Kalau anak-anak sekarang kan Arkamsi. Arkamsi. Gitu ya. Arkamsi. Itu. Dan saya menggeluti dunia motor adventure itu sama ini mulai tahun 2004 ya. 2004 setelah selesai saya resign dari suatu perusahaan. Nah, akhirnya saya menggeluti ya memang jatuh bangun untuk itu. Tapi sampai sekarang saya konsisten untuk mengangkat Bromo sebagai ikonnya untuk dunia adventure. Gitu. Mas Black kan ini kan pandemi nih Mas Black ya. Ya. Itu ada keterbatasan nggak sih orang-orang yang mau ke sana akhirnya kayak gimana Mas? Bisa cerita nggak Mas perkembangan terakhir seperti apa? Perkembangan terakhir 2 bulan kemarin ya. 2 bulan kemarin memang ada pembatasan untuk pengunjung, untuk datang ke Bromo. Iya. Itu ada yang via online, juga ada yang lewat jalur-jalur tikus ya, istilahnya jalur-jalur udah tikus. dijagain segala macam, tapi namanya memang luas ya Mas. Iya, namanya Bromo pun luas ya, tidak menutup kemungkinan orang lain, orang pengunjung itu masuk dari beberapa lini, kan gitu. Bisa aja tembus ya Mas. Bisa aja tembus gitu. Dan itu memang ini Mas Black, apa namanya, orang-orang maksudnya pemotor-pemotor ini memang dia punya jalur sendiri di situ. Ya, ada sebagian yang udah punya jalur, ada sebagian yang masih minta antar masyarakat lokal ya. Saking kangennya mungkin ya, dengan rindu udah berapa bulan semasa pandemik ini nggak main motor, akhirnya wah gimana Udah rasanya. Pokoknya dicariin jalur. Pokoknya cari jalur ya, yang penting saya nyampe Bromo gitu aja. Berarti memang kata-katanya kalau menikmati Bromo ini saat sekarang ini Mas. Saat sekarang ini. Apa Jadi yang membuat enjoy untuk menikmati Bromo itu masa masuk musim penghujan. Karena satu, pasirnya padat. Oh gitu. Pasirnya padat, nggak berdebu. Itu bisa kita nikmatin. Kita nikmatin. Itu banyak juga sih yang menikmatinya bulan kemarau atau apa, tapi tetap yang ini yang masa-masa nah, Mas musim Black, penghujan. kalau tadi kan udah jelasin tuh Mas Black karakter Bromo seperti apa ya. Sebenarnya yang bikin Bromo itu menarik bagi pencinta motor tuh apa sih Mas Black? Banyak yang bisa di samping view-nya juga keren. Itu adalah salah satu ikonnya dunia juga, 10 besar destinasi yang ada di dunia. Karena apa? Bromo sendiri dilingkari oleh bukit-bukit yang melingkari kawah di samping ada lautan pasir, ada Bromo 360-nya itu bisa dinikmati oleh motor. Gitu. Itu salah satu yang bikin menarik memang pemotor akhirnya ke situ. Iya. Dan memang kalau untuk tadi kan Mas Black bilang kan ini Bromo ini dikelilingin banyak kabupaten apa segala macam, itu bisa dari mana aja Mas? Kalau untuk Bromo sendiri, Bromo dibagi menjadi 4 kabupaten. Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Lumajang, juga Probolinggo. Jadi dibagi menjadi 4 bagian. Tapi kalau untuk jalur sendiri itu banyak faktor untuk masuk ke sana. Ada jalur off-road, ada jalur light off-road, juga ada jalur yang off-road banget. Banget. Artinya motor-motor dua purpose masih bisa, masih bisa ya Mas ini. Dan kelebihan tadi Mas Black bilang kan ada 4 titik ya pintu masuk ke Bromo itu, pastinya masing-masing punya karakter sendiri-sendiri Mas Black. Ya. Itu kalau dari karakter jalur ada yang on road, kita bisa menikmati tikungan-tikungan yang tajam ya, enak gitu. Ada juga jalur yang like off-road, gravel gitu. Jadi banyak dari 4 kabupaten ini mempunyai karakter masing-masing. Mempunyai karakter masing-masing. Memang awalnya dari jalur on-road Dari jalur on-road nyampe untuk mencapai ke Bromo pun banyak pilihan. Like off-road dan
on road. Iya. Itu Mas, kalau kita cerita 4 jalur itu dari mana aja Mas? Yang pertama yang paling light apa? Yang paling mudah dijangkau tuh yang dari paling mana? Mudah dijangkau dari Pasuruan, dari Malang, dari Probolinggo ya. Itu udah kita ketemu aspal. Banyak ketemu aspal. Banyak ketemu aspal, banyak ketemu aspal itu. Jadi banyak ketemu aspal. Tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau ada varian di situ. Kalau mau masuk jalur-jalur cross country istilahnya. Itu bisa dimasukin lagi. Kalau sedikit tantangan itu bisa masuk jalur cross country. Bisa. Masuk bisa. Yang paling sulit lewat jalur mana Mas Black? Untuk dual purpose apa? Untuk dual purpose bisa Untuk dual purpose paling menantang itu ini ya, lewat jalur Malang. Karena tanjakannya memang begitu tajam. Iya. Di samping itu posisi jalannya juga begitu sempit. Oh, memang pas motor atau? Pas motor. Ya, mobil kan yang dikhawatirkan ada mobil-mobil masyarakat setempat kayak jeep yang aktivitas jeep wisata itu. Itu pas papasan harus hati-hati ya Mas. Itu harus ekstra hati-hati, bukan hati-hati lagi, tapi ekstra hati-hati. Karena apa? Di kanan kiri jalur tersebut itu jurang yang sangat curam ya. Ya, kurang lebih kalau kedalaman bisa 200 meter ya. Kebayang kalau hati-hati ya Mas. Ngeri ya. Mungkin kalau yang penikmat motor-motor dual purpose itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Di samping kita bisa menikmati jalurnya, tapi kanan kirinya kita di atas jurang yang dalam kan gitu. Itu nggak disarankan kalau malam hari nggak ya? Jangan. Iya, nggak apa-apa disarankan malam hari, tapi menggunakan gadget tempat untuk safety kenyamanan ya. Berarti kalau mikirnya nggak ini jangan dipaksain sendiri. Jangan dipaksain sendiri. Karena yang tahu lokasi, yang tahu daerah kan tetap masyarakat setempat gitu. Itu penting lah ya, makanya perlu guide itu penting ya Mas Black ya. Nah, dari jalur tadi Mas Black cerita, yang paling keren tuh dari mana Mas Black? Kalau kita pakai dual purpose motoran mau nikmatin Bromo. Dari Malang sama Pasuruan. Iya, ada apa di situ Mas Black? Di situ kita bisa menikmati, di samping kalau dari Malang tadi kita bisa kalau siang menikmati jalur jurang yang kayak gitu dalam tantangan itu ya. Kayak gitu. Terus kita berada di pinggir bukit. Pinggir bukit. Lereng bukit yang diantaranya adalah kaldera Bromo gitu. Itu bisa kelihatan kita sepanjang jalan di. Ya, begitu masuk dari arah Malang ya. Begitu masuk namanya Jemplang, kita turun, kita sudah bisa menikmati kaldera yang orang sekarang taunya Bukit Teletabis kayak gitu. Kalau udah musim penghujan hijaunya wah, keren the best view. Kalau dari Pasuruan, arah Pasuruan, kita bisa menikmatin sunrise. Sunrise-nya di situ. Jadi arah untuk melihat sunrise agar nggak melewatin lautan pasir itu lewatnya via Pasuruan. Jalur Pasuruan. Dual purpose lebih kebanyakan sekarang lewat Pasuruan gitu, karena harus yang biasanya ngejar sunrise gitu aja, ngejar sunrise itu lewat arah dari Surabaya, Pasuruan, baru Penanjakan. Di situ itu view terbaiknya. View terbaiknya bisa menikmati sunrise. Nah kalau mau kita memang mau nikmati sunrise tadi, kira-kira kita harus berangkat jam berapa Mas Black? Kalau untuk menikmati itu maksimal maksimal jam 4 karena matahari terbit sekarang itu saya ngamati mulai 2019 sampai 2020 ini terbit itu sekitar jam 5 lebih 20 menit. Jam 5 lebih 20 menit. Nah, kalaupun ada di lokasi Malang itu bisa jam 4, setengah 4 baru berangkat. Kalau ada pun di kota Pasuruan ya kurang lebih prepare 1 jam sebelumnya lah. 1 jam sebelumnya ya? 1 jam sebelumnya. Dan sayang ya Mas Black kalau udah siap-siap dari jauh, kalau nggak prepare sana udah terang, apa yang mau dipoto? Yang difoto sunrise tapi udah jam 7:30. Udah terang. Udah terang kan. Jadi kayak kita lihat kalau kita lihat foto-foto cek di Google kan awannya keren. Itu jam-jam berapa Mas Black? Jam-jam yang terbaik biasanya ya kita menikmati setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi biasanya awan yang ada di atas lautan pasir itu pada kumpul. Yang nongol cuman ini Gunung Batok sama Kawah itu aja yang kelihatan. Tapi posisi kita kan ada di Penanjakan.
Jadi kita bisa menikmatin awan di bawahnya itu, wah ini keren sekali. Kita seperti di atas awan kan. Gitu. Keren. Nah teman-teman, lo kalau itu tadi yang dibilang Mas Black, kalau mau menikmati sunrise ya Mas Black ya? Sunrise. Minimal paling aman 2 jam lah, mendingan lu nunggu daripada lu ngejar-ngejar sunrise ya Mas Black ya? Bener. Itu tadi. Nah Mas Black, kata tadi kan kita nikmatin Bromo dari sisi sunrise ya? Sebenarnya kalau kita datang ke Bromo, apa lagi yang bisa dinikmatin Mas Black kalau kita berkendara? Berkendara banyak ya, banyak. Di samping kita bisa menikmati budaya, kultur ya, yang sebagai penunjang Bromo Tengger Semeru itu adalah budaya. Oh, budaya. Banyak budaya yang ada di sana. Masyarakat Tengger, suku Tengger istilahnya, suku Tengger. Orang ke sana mau apa? Kalau hanya menikmati alamnya aja, tapi tidak mengenal budayanya, kan? Oleh-olehnya kurang lengkap lah untuk dibawa pulang. Kayak teman-teman saya taunya, wah lu udah ke Bromo belum? Foto-fotonya keren sekarang. Kok foto-fotonya aja dulu? Ternyata Mas Black ada informasi nih. Kalau suku Tengger di sana juga seru buat dikulik ya Mas Black. Sebenarnya seperti kayak semacam pertaniannya, banyak pertanian juga ada di sana yang perlu dikulik juga kan, kayak gitu, kayak nanam kentang, bawang dan lain sebagainya. Pertaniannya juga kalau bisa dikupas tuntas lebih ekstrim. Oh di sana? Kenapa? Iya, karena orang nanam pertanian itu di lereng-lereng itu. Oh, nggak umum ya kalau kita tahunya kan rata gitu. Tantangannya nggak ada. Orang sana tuh lereng-lereng bukit itu dibuat tanaman pertanian gitu. Selain itu apa Mas? Dari suku Tengger sendiri juga punya ritualnya ya? Ritual ada. Itu kira-kira pas kapan Mas? Ada Yatnya Kasada itu sekitar bulan September, Agustus September itu menurut tanggal Jawa biasanya ditentukan, tapi nggak jauh dari bulan-bulan Masehi itu, bulan-bulan antara Agustus sama September. Itu ada istilahnya Yatnya Kasada. Itu adalah ritual tasakurahnya orang-orang suku Tengger, gitu ya? Suku Tengger. Itu apa ya? Istilahnya khusus. Dan ritual itu boleh kita lihat? Boleh, bebas. Bisa, semua orang bisa menikmati di situ. Setahun sekali itu Mas Black? Setahun sekali. Itu. Kalau kita lihat ini Mas Black, itu kan kalau kita bicara suku Tengger kan di Bromo ada pura ya? Ya. Pura apa sih namanya sebutannya? Pura. Berarti kan kayak ada hubungannya sama Bali ya Mas Black? Memang kalau dibilang suku Tengger ini adalah ada kaitannya dengan Bali, tapi suku Tengger ini adalah Hindu tertua. Oh gitu. Hindu tertua. Lebih tua dari Bali. Lebih tua dari Bali. Karena kalau dibilang kalau mau ke Bali ada kata-kata to. Orang Bali nggak ada. Apa? To. Bono Coroko Doto. Nah, to-nya nggak ada kalau di Bali. Makanya kan Kintu, tu kan, bukan to. Bukan to. Oh, di Rafal ya. Kalau menurut cerita legendanya, waktu perjalanan dari waktu Majapahit perjalanan dari Majapahit ke Bromo, habis Bromo ke Bali, itu aksaranya hilang satu. Jatuhnya di situ. Jatuhnya di penyeberangan Bali, katanya kayak gitu. Kalau ini menurut cerita legendanya seperti itu. Tapi gitu. Memang menarik juga ya. Iya, ya haruslah kita ke Bromo tidak bisa melihat cerita, tidak bisa tahu cerita tentang daerah-daerah situ, ya juga rugi juga kadang-kadang. Kalau untuk pemandangan ya kita bisa nikmati di mana aja selain Bromo ya. Mungkin ada Toba dan lain sebagainya, sama. Tapi untuk kultur wajib lah untuk kita pelajari. Iya, seru-seru. Tadi kan udah Mas Black bilang ya, selain motoran kita pemandangannya juga keren, ternyata juga kalau kita mau ngulik lagi dari sisi budayanya suku Tenggernya juga nggak kalah menarik. Oke Mas Black, sebenarnya aku mau ada satu pertanyaan lagi yang memang kan orang-orang asli Bromo pasti tahu dong hidden-hiddennya yang mana sih nih yang nggak orang banyak tahu, tapi nanti aja ceritanya. Ya, lanjut segmen selanjutnya. Kita bakal lanjut lagi ya setelah yang satu ini. Mas Black, ngopi dulu sebelum obrolan makin menarik ya, biar pagi mau ngobrolin destinasi tersembunyi. Dan game bener. Itu yang cuma Mas Black doang kayaknya yang tahu. Oke Mas, gimana Mas? Kan
Kalau Bromo sendiri buat teman-teman kayak Mas Black gini yang udah di sana kan pasti tahu dong nih tempat-tempat spesial apa sih yang memang belum banyak yang tahu itu. Bisa ceritain ke kita, Mas? Pengen tahu banget atau banget? Mungkin saya akan kasih bocor aja untuk spesial untuk guesting ya. Untuk guesting saya kasih bocoran. Ada 3 titik destinasi. 4 Mas nggak? 4 ya? Enggak, Oh 3 aja. 3 aja. Ada 3 destinasi yang sangat cocok, kita bisa melihat landscape dari Bromo sebenarnya. Itu ada di namanya Cokroniti, ada di Gunung Kembang, ada di Argowulan namanya. Itu ada di sisi utaranya Bromo. Jadi kalau kita ada Bromo melingkar tengah kawah ini dari Probolinggo, kita dari arah utaranya. Arah utaranya. Kalau masuknya kita dari via Nokojajar, Pasuruan, Nokojajar, baru ke arah Penanjakan. Kita ada jalur-jalur tersembunyi di situ yang untuk menuju Argowulan, Cokroniti sama itu keren-keren semua. Oh, itu keren-keren banget. Dari Cokroniti kita bisa melihat kalau pas udara cerah itu sisi lainnya ini Bromo gunung, melihat landscape-nya semuanya. Dari sisi utaranya kita bisa laut. Bisa lihat laut. Nggak percaya? Oh, bisa laut. Oh, bisa. Bisa. Nah, itu tuh. Lo mesti catet tuh jalur mana aja tadi Mas Black sebutin tuh. Iya. Yang jelas lo bisa lihat spot destinasi terbaik lah. Ya itu bisa lihat gunung dan laut langsung ya, Mas. Laut secara bersamaan. Keren, kalau keren. dibuat panorama, orang sekarang lagi aktif mainin foto atau dibuat panorama bisa nyambung. Bisa nyambung. Wah, keren. Nah, Mas Black, artinya kalau mau masuk jalur situ kan memang mesti motor yang khusus ya, Mas Black ya? Iya. Itu apa? Kira-kira motor jenis apa? Nggak harus khusus juga, kita pakai dual purpose. Nggak harus trail banget nggak harus trail banget. Kita pakai dual purpose juga bisa. Dual purpose kita bisa. Karena apa? Kadang-kala orang paling cocok dibuat ngecamp. Oh gitu. Di situ buat ngecamp. Di tempat itu buat ngecamp juga keren. Keren gitu. Jadi sekalian nunggu sunsetnya gitu, sunrise-nya ya. Sunrise the best view-nya di situ. Di situ juga termasuk. Di situ karena ada di sisi utara, kita dari timur udah langsung lepas. Gitu. Tadi kan kita udah bahas tuh motor yang memang yang nggak usah trail banget, dual purpose juga oke. Nah itu Mas Black, kenapa emang sebenarnya tracknya gimana sih Mas Black untuk masuk situ? Kalau saya rasa itu tracknya like off-road ya. Kayak gimana Mas Black? Bisa cerita nggak sama kita detailnya? Memang konturnya masih kontur tanah, tapi nggak begitu licin seperti jalur-jalur off-road yang biasanya dipakai motor-motor trail. Yang ekstrim banget nggak ekstrim banget. Ini like off-road itu jalurnya masih agak berpasir, jadi masih dominan, masih bisa dipakai untuk dual purpose. Untuk jalur-jalur istilahnya jalurnya cross country. Artinya kan memang berhubungan sama bannya juga nih Mas Black. Iya jelas. Nggak harus ban tahu ya? Nggak harus ban yang memang kasar itu? Enggak. Karakter bannya gimana Mas? Karakter bannya yang terpenting kita bannya itu tapaknya lebar, terus ada celah-celah untuk ini membuang pasir jadi biar nggak terlalu licin banget. Kenapa bannya menggunakan dual purpose ya? Di situ kalau dibilang kalau untuk ban biasa saya juga nggak recommended karena dibutuhkan traksi di kontur tanahnya itu. Kalau ngomongin track nih, lintasannya kan sebelum kita memasuki hidden game itu kan pasti lewat jalur-jalur on road dan juga nanti ujungnya di jalur yang off road juga ya. Itu karakter ban kayak gimana yang memang ideal Mas Black? Kalau di jalur-jalur on road yang setidaknya sebelum kita menuju destinasi itu kita melewati on road, gunakanlah ini ban-ban yang tapaknya lebar, semi oval, karena di situ banyak jalur-jalur yang berliku nah itu biar untuk handling itu mantap juga gitu. Jadi percaya diri, percaya diri ya. Sama gitu. Kita kan mau nikmatin tikungan nih sebenarnya kan itu bisa nyaman kita juga. Bisa nyaman, apalagi kalau pas hujan kan hujan kan biasanya orang itu licin juga Mas licin karena jalur-jalurnya kan jalur-jalur nggak mulus banget kan, campur situ. Aspal juga berbatu aspal gitu. Kita pilih jalur ban-ban yang pakai komposit silika kayak gitu, terus yang bisa bilasannya untuk buang airnya itu cepet gitu ya. Gitu. Jadi memang
mampu buat gejala-gejala slipnya tuh bisa dihindari. Bisa dihindari. Jadi itu juga menambah kepedean ridernya. Riding. Makin diracunin. Nah, itu kan tadi kita ngomongin di lintasan yang memang aspal ya Mas Black ya. Aspal dan aspal yang nggak terlalu rata. Nah, ini kalau udah masuk ke yang hiddennya kan berarti kita ketemu jalur tanah kan Mas Black? Iya, jalur tanah. Tapi pasir, kontur tanahnya kan masih bercampur pasir. Masih bercampur pasir, saya masih rekomen untuk memakai ini jalur ban-ban yang dual purpose kayak gitu. Nggak harus pakai ban yang trail banget. Tuh kan, makin diracunin yang pemilik dual purpose. Karena apa? Gini loh. Kalau kita ke tempat-tempat kayak gitu, kita pakai dual purpose itu lain. Iya. Kondisi motor trail sama dual purpose kan sangat lain. Kita bisa bawa tenda, bawa perbekalan yang banyak, kita bisa menikmati lebih long time lah. Begitu sampai hidden camp mager ya. Iya, betul. Udah pokoknya tungguin bisa nikmatin sunset, bisa nikmatin sunrise, lengkap ya Mas Black ya. Lengkap. Harus lengkap lah. Harus lengkap ya. Bisa jauh-jauh sampai Bromo. Jauh-jauh sampai Bromo nggak lengkap ya. Kalau kita ketemu temen yang udah explore banyak, akhirnya waduh nyesel udah jauh-jauh, masih kurang juga ini kan gitu. Nah itu tadi kan keuntungannya pakai motor dual purpose seperti yang disebut Mas Black tadi itu kan, begitu lu udah sampai spotnya segala macam dengan bawaan yang bisa banyak, lu bisa maksimalin lu di situ gitu. Bisa buat nenda, bisa buat istinya camping dan spotnya bisa dari pagi sampai nanti malam lu bisa nikmatin di situ Mas Black ya. Kalau kita pakai ban motor trail ketika kita di jalur aspal kan juga nggak nyaman juga. Iya benar. Makanya kenapa saya sarankan pakai dual purpose, kita ada di 2 medan. Ada di medan off-road, light off-road, bahkan on road gitu. Itu keuntungannya kalau kita pakai dual purpose. Sampai bisa bawa boncengan Mas Black. Iya. Itu maksudnya keluarga tetap bisa kita ajak, apalagi keluarga muda kan bisa nikmatin sambil berpetualang. Nah, itu tadi tuh kelebihannya kalau kita pakai motor dual purpose. Nah, ini Mas Black, selain itu kan saat kita nikmatin Gunung Bromo lah ya. Tapi sebenarnya apa sih yang harus kita jaga ya kan? Itu kan milik bersama ya Mas Black ya. Itu gimana Mas Black kalau dari sisi itu? Dari sisi kepedulian, setidaknya kita peduli nomor 1 sampah lah. Oke. Sampah ya. Jangan pernah buang sampah sembarangan. Itu udah apa ya? Karena jadi buat foto juga jelek ya. Terus kedua kita harus hormati adat istiadat yang ada di sana. Itu terpenting. Kadang kala ada sisi pendatang kan kita ya Mas Black ya. Kadang kalau kita seenaknya ada sisi magis juga yang kita nggak tahu apa gitu. Yang kita nggak tahu. Itu mendingan memang ikutin. Ya kita ikuti aturan aja yang ada di sana gitu. Itu penting ya Mas Black. Terus ketiga kita kalau bisa, karena kita pendatang, ramah tamah itu sangat dibutuhkan lah di sana. Saya rasa di daerah-daerah Bromo itu orangnya juga baik-baik gitu. Jadi itu tadi ya Mas Black ya, jangan saat kita ada di situ juga itu tadi hal-hal tadi penting ya. Buat jaga konservasinya dijaga. Karena apa ya? Kita sekarang bisa nikmati, tapi anak cucu kita ke depan itu juga kalau bisa menikmati juga gitu. Keren banget. Jangan lupa lo. Jangan cuma foto-foto aja lo, kebersihannya dijaga. Oke Mas Black, nanti kita lanjut lagi ngobrolan yang lebih seru. Itu kan seru banget kan ngobrol sama Mas Black. Udah keliling Bromo, kasih bocoran juga destinasi-destinasi yang belum banyak. Rahasia banget lah pokoknya, cuma Mas Black yang tahu. Dan intinya dari sana tuh banyak banget yang bisa kita nikmatin kalau lo pakai motor ke Bromo kan. Tapi gini Mas Black, kalau misalnya kita pengunjung nih yang memang dari luar kota, di luar Jawa misalnya kan nggak mungkin bawa motor kan ya. Itu bisa Mas Black? Ada, itu ada banyak sekarang. Itu gimana? Kita caranya gimana di sana? Ada juga sih bagian dari teman-teman itu udah rental motor ya di sana, banyak yang udah rentalin motor. Jadi dan memang kita bisa cari motor-motor di sana. Ya, banyak. Pilihannya juga banyak ya Mas Black ya. Juga banyak. Mau yang pakai dual purpose, pakai motor biasa maupun
pakai motor trail udah ada semua di situ ya. Sana, gitu. Tinggal sesuaiin aja motornya yang mau mana gitu ya. Nah, kadang kan nggak semua orang harus pakai ini kan, nggak semua orang bisa dengan mengendarai motor trail. Alternatifnya ya dual purpose lah. Iya gitu. Gitu. Itu bisa yang tadi Mas Black cerita udah bisa nikmati. Udah bisa nikmatin. Itu dia kan. Bener kan Mas Black, kalau ngobrolin Bromo kita nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Padahal kita udah mau habis acaranya nih. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Gitu. Dan ini Mas Black, kan juga Mas Black sendiri juga kan selain hobi motoran juga, nyari-nyari jalur segala macam juga ada charity ya Mas Black di situ ya. Nah Mas Black itu charity-nya apa aja dari komunitas-komunitas itu motor itu? Dari komunitas itu charity-nya kemarin ya ada t-shirt untuk anak-anak, untuk tas sekolah yang kemarin kita jalani tas sekolah sama ATK-nya juga. Biar apa kita bisa ngingetin kepada anak-anak semasa pandemi ini kan udah off lama gitu, off lama nggak sekolah, biar ada semangat juga untuk bersekolah. Kita ingetin, kita charity berbentuk tas sekolah beserta isi buku dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa apa perbuatan-perbuatan yang memang positif dari semacam itulah teman-teman dari motor teman-teman motor, teman-teman motor. Kami tergabung di Winseling ya. Kita tergabung di Winseling. Itu adalah gabungan motor ya, Win XL Jialing kayak gitu. Yang terpenting itu ada wadah ya. Winseling adalah wadah, tapi charity biar terus jalan. Gitu. Nah itu tadi tuh inget Mas Black, apa yang dulu kalian Mas Black, meskipun lu jalan-jalan naik motor kemana aja, tapi jangan lupa charity dan berbuat baik dengan lingkungan sekitar itu penting banget ya. Sangat penting. Sangat penting gitu. Itu adalah membina hubungan emosional kita sebagai seorang rider terhadap masyarakat. Itu. Jangan cuma lintasinnya doang. Jangan kasih asap knalpotnya aja, tapi setidaknya kita berguna lah buat teman orang sekitar kita juga kita yang kita lewati. Keren Mas Black. Suka banget tuh Mas Black. Oke Mas Black. Terima kasih udah hadir di sini. Sama-sama. Tapi masih ada satu lagi nih Mas Black. Kasih pertanyaan buat teman-teman, kan tadi janjinya saya di depan tadi. Oh iya. Oke, kira-kira apa pertanyaan dari Mas Black nih buat nanti ini teman-teman, lo kalau kalau dari awal lo dengerin obrolan kita itu bakal tahu jawabannya. Kita bakal sediain merchandise dari Michelin sama Gesteng. Pokoknya spesial buat lo. Apa Mas Black pertanyaannya? Pertanyaannya, motor apa yang cocok untuk mengeksplor Bromo secara keseluruhan? Itu aja. Udah ada obrolannya tadi. Kan ini kan simple aja kan. Simple banget. Nah itu tadi motor apa sih sebenarnya yang cocok? Salah satu motor yang cocok buat explore Bromo secara keseluruhan. Lu pasti tahu jawabannya ya. Oke teman-teman, ini udah dari penghujung acara kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di Gesteng TV Talk. Thank you Mas Black. Sama-sama. Ketemu lagi.